Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara sholat tahajud. Ibadah di waktu malam adalah ibadah yang paling tepat untuk membangun kekuatan mental manusia. Allah berfirman, Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Quran Surat Al-Muzammil ayat 6. Karena itulah, sejak masa silam para orang soleh memiliki kebiasaan bermunajat kepada Allah di malam hari. Nabi SAW bersabda, Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihina qablakum. Lakukanlah qiyamul lail, karena ini kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Nabi SAW bahkan menyebut sholat tahajud sebagai sholat yang paling afdol setelah sholat wajib. Beliau SAW bersabda, Afdolus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Sholat yang paling afdol setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Allah juga perintahkan Nabi-Nya SAW untuk melaksanakan sholat tahajud sebagai tambahan kewajiban untuk beliau. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebahagian malam hari, bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Ini semua menunjukkan sholat tahajud dan sholat malam adalah sholat yang istimewa dalam Islam. Waktu sholat malam. Waktu sholat malam adalah antara setelah Isya sampai subuh. Sholat malam atau qiyamul lail boleh dikerjakan di awal malam, pertengahan malam, atau akhir malam. Ini semua pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sahabat Anas bin Malik yang pernah menjadi pembantu Nabi SAW menceritakan, Ma kunna nasya'u an nara Rasulullah SAW fil laili musalliyan illa ra'ainahu. Setiap kami bangun agar ingin melihat Rasulullah SAW sholat malam, pasti kami bisa melihat beliau sholat. Hadis riwayat Bukhari dan An-Nasai. Artinya, kami bisa menjumpai sholat malam yang dilakukan Nabi SAW, terkadang di awal malam, di pertengahan malam, dan terkadang di akhir malam. Dan waktu yang paling utama untuk sholat malam adalah di akhir malam, karena ini adalah waktu mustajab untuk berdoa. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Rabb kami tabaraka wa ta'ala akan turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, Siapa yang memanjatkan doa padaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seusai tahajud masih ada waktu sisa, dianjurkan untuk tidur sejenak sebelum subuh, agar tidak mengantuk ketika sholat subuh. Aisyah pernah ditanya mengenai sholat malam yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kata Aisyah, Kana yanamu awwalahu wa yaqumu akhirahu fayusalli thumma yarji'u ila firashihi fa idza addana al-mu'addinu wataba fa in kana bihi hajatun ightasala wa illa tawadda'a wa kharaja. Nabi SAW biasa tidur di awal malam, lalu beliau bangun di akhir malam, kemudian beliau melaksanakan sholat, lalu beliau kembali ke tempat tidurnya. Jika terdengar suara muadzin, barulah beliau bangun kembali. Jika beliau sempat melakukan hubungan, beliau mandi. Jika tidak, beliau berwudu, lalu segera keluar ke masjid. Hadis riwayat Bukhari. Apakah sholat tahajud harus tidur dulu? Ada dua istilah umum untuk menyebut kegiatan ibadah di malam hari. Yang pertama, qiyamul lail. Yang kedua, tahajud. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, qiyamul lail lebih umum daripada tahajud, karena qiyamul lail mencakup semua kegiatan ibadah di malam hari, baik berupa sholat, membaca Al-Quran, belajar mengkaji ilmu agama, atau zikir. Sementara tahajud hanya khusus untuk ibadah berupa sholat. Sementara ibadah lainnya, selain sholat, tidak disebut tahajud. Karena itulah, sebagian ulama berpendapat untuk bisa disebut sebagai tahajud harus tidur dulu. Sebagaimana keterangan Ar-Rafi'i, salah satu ulama Syafi'i, dalam kitab Asy-Syarhul Kabir, jika sholat itu dikerjakan sebelum tidur, tidak disebut tahajud, meskipun terhitung sebagai qiyamul lail. Meskipun ulama lainnya mengatakan bahwa ini bukan syarat, artinya orang bisa langsung melakukan tahajud sekalipun dia belum tidur. Sholat sunnah iftitah. Bagi yang bangun dari tidur untuk tahajud, disunnahkan sebelum sholat malam agar dibuka dengan 2 rakaat ringan terlebih dahulu. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili liyusalliya iftataha salatahu bi raka'ataini khafifataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika hendak melaksanakan sholat malam, beliau buka terlebih dahulu dengan melaksanakan sholat 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim. Jumlah rakaat sholat tahajud. Nabi SAW terbiasa mengerjakan sholat malam tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat. Aisyah menceritakan, "Makana yazidu fi Ramadhan wala ghairihi ala 11 raka'atan."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah sholat malam di bulan Ramadan dan bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, "Kana sholatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 raka'atan yakni bil-lail." Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melaksanakan sholat malam 13 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bolehkah mengerjakan sholat malam lebih dari 11 rakaat? Jumlah rakaat sholat malam seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah pembatasan. Seseorang boleh melakukan sholat malam kurang dari 11 rakaat, sebagaimana dia juga boleh mengerjakannya lebih dari 11 rakaat. Al-Qadhi Iyad mengatakan, tidak ada khilaf bahwa tidak ada batasan jumlah rakaat dalam sholat malam. Tidak mengapa ditambah atau dikurang. Alasannya, sholat malam adalah bagian dari ketaatan yang apabila seseorang menambah jumlah rakaatnya, maka bertambah pula pahalanya. Jika dilakukan seperti ini, maka itu hanya menyelisihi perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyelisihi pilihan yang beliau pilih untuk dirinya sendiri. Hanya saja, ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdol, mengerjakan sholat malam dengan jumlah rakaat sedikit namun bacaannya panjang, ataukah mengerjakan sholat dengan jumlah rakaat banyak namun bacaannya pendek. Kesimpulan yang tepat, barang siapa yang ingin memperlama berdiri dan membaca surat yang panjang dalam sholat malam, maka dia bisa mengerjakannya dengan rakaat yang sedikit. Namun jika ia ingin tidak terlalu lama berdiri dan membaca surat pendek, hendaklah dia bisa memperbanyak jumlah rakaatnya. Cara mengerjakan sholat malam. Secara umum, sholat dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian di penghujungnya ditutup dengan witir 1 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah menceritakan, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tata cara sholat malam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Sholatul laili mathna mathna. فَإِذَا خَشْيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى." Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jika salah seorang di antara kalian takut masuk waktu subuh, maka kerjakanlah 1 rakaat, dan itu berarti kalian menutup salat tadi dengan witir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, salat malam sekaligus witirnya dikerjakan dengan jumlah rakaat ganjil. Bisa 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, atau 11 rakaat. Bisa juga lebih dari itu dengan bilangan ganjil. Berikut rincian tata caranya. Yang pertama, untuk sholat malam 11 rakaat. Dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat di penghujungnya. Aisyah menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat malam 11 rakaat, salam di setiap 2 rakaat, dan melakukan witir 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, untuk sholat malam 9 rakaat. Dikerjakan 8 rakaat sekaligus, kemudian duduk tasyahud awal dan langsung berdiri ke rakaat ke-9. Dan duduk di tasyahud akhir lalu salam. Aisyah menceritakan, kami dahulu biasa menyiapkan siwak dan air wudhu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah bangunkan beliau di malam hari. Beliau langsung bersiwak kemudian berwudhu. Lalu beliau mengerjakan sholat malam 9 rakaat, tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Lalu membaca tasyahud kemudian bangkit dan tidak salam. Beliau berdiri ke rakaat 9, kemudian duduk tahiyat akhir. Membaca tasyahud lalu salam dengan suara yang didengar oleh kami. Kemudian beliau melakukan sholat lagi 2 rakaat dengan posisi duduk. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, untuk sholat 7 rakaat. Dikerjakan 7 rakaat sekaligus tanpa tasyahud awal dan hanya duduk di tasyahud akhir. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan cara sholat malam yang dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berusia lanjut dan sudah mulai gemuk, beliau melakukan witir 7 rakaat, tidak duduk kecuali di akhir sholat. Hadis riwayat Muslim. Bisa juga duduk tasyahud awal di rakaat ke-6. Kemudian bangkit lagi ke rakaat ke-7, lalu salam. Sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih yang diriwayatkan Ibnu Hibban. Yang keempat, untuk sholat 5 rakaat. Dikerjakan 5 rakaat sekaligus dan hanya duduk di tasyahud akhir. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin mengerjakan witir 5 rakaat, silahkan. Siapa yang hendak witir 3 rakaat, silahkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan Aisyah pernah menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan witir 5 rakaat sekaligus dengan hanya duduk tasyahud akhir. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, untuk sholat 3 rakaat. Dikerjakan dengan cara yang tidak mirip dengan sholat maghrib. Bisa dengan 3 rakaat sekaligus atau 2 rakaat salam kemudian sholat 1 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan witir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang 3 rakaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisahkan antara rakaat genap dan rakaat ganjil dengan salam yang beliau keraskan agar kita dengar. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan dinilai kuat oleh Ibnu Hajar. Bisa juga dengan dikerjakan 3 rakaat sekaligus. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang hendak witir 3 rakaat, silahkan. Hadis riwayat Abu Dawud.
qada sholat tahajud karena udzur. Bagi orang yang tidak melaksanakan sholat tahajud karena udzur seperti ketiduran atau sakit, boleh mengqadanya di siang hari sebelum zuhur. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, apabila Rasulullah SAW tidak sempat sholat malam karena sakit atau udzur lainnya, beliau mengqadanya di siang hari dengan mengerjakan 12 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Karena Nabi SAW terbiasa sholat 11 rakaat, beliau melakukan qada di waktu duha sebanyak 12 rakaat. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya secara istiqomah.